Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman IMTV, pemirsa IMTV, dan selamat malam juga karena ini acara ditayangkan di siang dan malam, diulang ya. Dan kembali lagi di acara podcast IMTV on the spot. Jadi podcast ini ditayangkan di YouTube IMTV Jateng dan di TV digital IMTV di channel 36 UHF. Bagi pemirsa yang kelewatan nonton TV bisa nonton di YouTube-nya IMTV Jawa Tengah. Dan kali ini cukup spesial. Saya berada di Kecamatan Banyumanik. Sedang apa? Nah, di sebelah kanan ini saya sedang bersama dengan ketua aktivis. Wah, ketua Geram. Namanya serem ya, Geram gitu ya. Gerakan Gerakan Rakyat Anti Madat. Jadi ini terkait dengan upaya-upaya edukasi terkait anti narkoba. Kenapa saya kesini dan hadir di acaranya beliau? Ini cukup penting. Kalau kita flashback ke belakang beberapa waktu lalu di Kecamatan Banyumanik, tepatnya di Ngesrep ya Pak ya. Ada sebuah peristiwa penting, yakni di mana ada penggerebekan di situ, ada produksi dalam tanda petik namanya Happy Water. Nah, apa itu Happy Water? Happy Water ini produksi minuman cair gitu tapi mengandung zat adiktif narkoba, kira-kira begitu. Nah, maka ini saya ingin menanyakan kepada Geram, ketua Geram Pak Hafid, gitu nggih? Iya. Pak Hafid, respon beliau ketika mendengar ada pabrik rumahan Happy Water yang mengandung narkoba di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Apa yang ada dalam benak pertama Mas Hafid? Ya, terima kasih Mas Agung dari M-News TV ya. Saya selaku Ketua Yayasan Penggiat Anti Narkoba, Gerakan Rakyat Anti Madat atau Geram Jawa Tengah. Jujur ketika saya dengar kalau di wilayah Banyumanik ini, tepatnya di Serono Kulon itu ya, adanya home industry untuk pembuatan Happy Water dan sabu cair. Dan ternyata mengejut banget. Semarang yang kemarin sebelumnya kan ada di Pedurungan rumah untuk pembuatan ekstasi. Ngalian kawasan industri Ngalian dibuat pabrik pil koplo. Saya kira kan 1-2 udah cukup. Ini ada lagi. Dan artinya aman. Semarang nggak aman ini? Yang mengejutkan lagi di tengah kota. Biasanya kalau di film-film itu tempatnya di pabrikannya pelosok. Betul. Ini kan termasuk tengah kota ya. Nah, berani mereka seperti itu. Dan dalam benak Mas Hafid apa yang? Dan yang aneh Mas Agung itu yang nangkep dari pihak Mabes Jakarta. Karena pengembangan. Mereka yang tangkap yang jualan itu dijualnya kan ke kota-kota besar. Jakarta juga termasuk itu dikembangkan, ternyata informasinya pembuatannya itu di Kota Semarang. Artinya apa Mas Hafid hal ini? Artinya kalau saya lihat Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini sebagai ladang para bandar ini aman. Karena dekat dengan laut, ya pelabuhan, transportasinya udara juga sangat mudah. Jadi ini ladang bisnis surga bagi para bandar ini. Kalau warning kira-kira sudah masuk kartu merah atau merah plus? Oh ya merah plus. Saya kira kalau orang kasih satu peringatan, oke, ini udah berulang-ulang. Sudah 3 kali, ya kan? Nah ini apa kira-kira yang menurut Geram, teman-teman Geram ini yang harus dilakukan? Soalnya ini di tengah kota, dekat kampus, ya kan? Di perumahan yang notabene padat penduduk. Apa yang harus dilakukan ini Mas? Ya, makanya salah satunya kami menyurati 16 camat sekota Semarang. Saya surati, Bu Wali Kota Semarang juga saya suratin kaitannya untuk ikut terlibat atau mengawasi lingkungan sekitarnya. Kita jangan masalah narkoba ini diserahkan oleh kepolisian maupun BNN. Warga juga harus ikut peduli karena jumlah petugas juga terbatas, masyarakat yang banyak ya. Makanya hari ini kami tadi bersama Bu Camat Banyumanik, saya di hadapan para tokoh masyarakat, tokoh ormas yang ada di Kecamatan Banyumanik kumpul, kita kasih edukasi tentang bahaya narkoba dan juga ikut mengawasi lingkungannya agar jangan sampai terjadi di lingkungannya itu untuk pembuatan atau produksi narkoba. Ya, kalau di media kita ikuti ya, itu kan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Di Semarang udah berapa kali. Kemudian kita agak luas sedikit di beberapa daerah ada juga hal yang serupa. Kalau ada statement ya mengstigma bahwa
Indonesia surganya narkoba, respon Mas Hafid. Ya, ini kan terbukti. Ya. Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, ini untuk untuk tolak ukur ya, pabrik produksi. mereka produksi. Artinya kalau kemarin mereka berhasil, bisa juga akhirnya di kota-kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ini untuk tolak ukur, Mas Agung. Untung sudah bisa digagalkan. Nah, ini harapannya warga harus ikut peduli. Ya. Kemudian masuk sedikit ke arah masyarakat nih. Kira-kira kesadaran, awareness terhadap bahaya narkoba sebenarnya itu di kalangan remaja kita ini sudah bagus nggak sih literasinya terkait ini bahaya narkoba? Ya, jadi kalau keterangan Ibu Camat tadi, orang kalau masyarakat mendengar narkoba mereka ketakutan, tidak mau ikut campur. Padahal penting, narkoba ini seperti virus, kalau tidak di stop akan menjalar kemana-mana, betul nggak? Ini kejadian yang ada di Bayu Manik ya, itu kan juga rumahnya pojokan, yang punya kontrakan di luar negeri, Pak RT-nya juga hanya mempersilahkan tahu untuk buat home industry seperti itu tanpa lebih detail. Mesti dia punya hak untuk usaha apa ini, karena ngontrak, nggak mungkin para bandar ini mereka beli, dia kontrak sekian tahun, untung dia lari. Nah, ini harus kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar ini harus penting. Jangan merasa mereka, saya nggak mau itu kan urusannya orang lain ya, kita nggak mau ikut istilahnya ikut campur itu. Ikut-ikut campur urusan orang, nggak apa-apa, kita punya hak untuk menanyakan, ya harus ikut peduli. Nah, satu lagi Mas Hafid, bagaimana peran pemerintah ya, khususnya pemerintah Kota Semarang, pemerintah daerah terkait upaya pencegahan ataupun literasi terhadap bahaya narkoba ini? Mungkin hingga hari ini kira-kira kalau di presentasinya cukup, kurang, atau sudah cukup baik? Ya. Jadi pemerintah Kota Semarang kita tahu urusan mereka kan mungkin banyak birokrasi pemerintahan. Jadi maaf mungkin urusan narkoba rada dilupakan atau di belakang lah. Nah, ini penting. Akhirnya. Nah, makanya Gram selaku penggiat anti narkoba di masyarakat mengingatkan. Kita menyurati, telepon, ayo adakan. Ya kan? Itu harus diingatkan. Jadi nantinya Kota Semarang ini warganya, pemerintahnya juga ikut peduli masalah satu ini, ya ini penting. Kemudian ada pesan nggak terhadap warga Kota Semarang dan pemerintah khususnya? Ya, kami dari Ketua Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gram Jawa Tengah mengingatkan kepada pemerintah Kota Semarang, ya khususnya warga Kota Semarang, ayo kita ikut peduli terhadap masalah narkoba. Karena apa? Narkoba itu yang saya katakan awal adalah seperti virus. Dia lambat laun akan menjalar kemana-mana. Harus kita stop. Jangan sampai menjalar kemana-mana. Itu penting. Harus ada kepedulian. Nah, jadi kita minta Semarang harus betul-betul berani mengatakan stop pada narkoba, cegah pemakaian narkoba sekecil apapun. Satu lagi, ini soalnya ada momentum pilkada, pilwalkot, kemudian pilgub. Ya. Perlu nggak sih calon-calon kita itu harus semacam menandatangani fakta integritas bahwa mereka benar-benar concern terhadap pemberantasan narkoba? Oh, sangat penting, sangat penting. Kami sudah pernah menyurati KPU Jawa Tengah, KPU kota yang ada di Jawa Tengah, ya khususnya Kota Semarang, agar para calon gubernur atau wali kota bupati yang ada mereka harus diberi edukasi tentang bahaya narkoba. Ini penting, makanya saya selalu ngomong kepada khalayak masyarakat umum, jangan pilih para gubernur, calon gubernur ya, calon bupati, calon wali kota yang pernah terkena kasus narkoba. Atau paling tidak support terhadap masalah narkoba. Karena apa? Kalau dia nggak support masalah narkoba, ini bahaya bagi warganya, khususnya para generasi anak-anak milenial. Penting ini masalah narkoba jangan sekali-kali disepelekan. Ini penting sekali. Ya, terima kasih Mas Hafid dari GRAM, Gerakan Rakyat Anti Madat. Ya, Pak Kirman dan Mas Hafid sudah bersama di podcast On The Spot IMTV. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman GRAM ini bisa menjadi perhatian ya, bisa di underline oleh
ya mungkin pemerintah daerah sama stakeholder terkait supaya generasi kita mendatang, atau kalau boleh dikatakan 2040 atau 45 generasi emas gitu ya, generasi emas gitu, bisa terwujud gitu ya. Jadi bisa terhindar dari narkoba, paling tidak ya bisa angkanya turun terus gitu, paling tidak begitu, sehingga generasi kita benar-benar menjadi bebas narkoba. Saya Agung Cahyono, tetap di IMTV Podcast on the Spot. Jangan kemana-mana. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari siang top, rasanya pasti top. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IMTV on the Spot. Ya, tadi kita sudah wawancara eksklusif dengan Ketua Geram, yakni Mas Hafid sebagai komandannya untuk Gerakan Rakyat Anti Madat terkait dengan narkoba. Beliau tadi sudah statement anti narkoba, dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Camat yang cantik, Ibu Eka Kreswatika. Apa kabar Ibu? Baik, Mas. Gimana hari ini? Masih semangat? Masih semangat. Nah, Ibu, langsung saja ini, Bu. Ya. Tadi kan kita mengikuti kegiatan di lantai aula Kecamatan Banyumane. Itu kegiatan dalam rangka apa sih, Bu? Ibu mengadakan itu? Kegiatan pasca kemarin kejadian Serondol, memang kami sebenarnya sudah ada dukungan anggaran untuk itu. Tapi yang namanya apes ya, atau apes atau gimana itu? Tidak beruntung. Iya, sehingga kecolongan lah kita. Terkejut, Ibu. Pertama kali mendengar ada peristiwa pabrikan rumahan Happy Water yang mengandung narkoba tadi, produk di rumah di Serondol. Apa yang ada dalam benak Ibu? Ya, Kok bisa ya atau gimana? Kok bisa ya, apalagi kita punya Babinsa, Babin Kamtibmas, dan di situ kan juga perumahan elit di mana kan ada Warga security. sekitar ya. Ada security-nya, ada security, dan itu nggak tahu sama sekali gitu loh. Pak RT, Pak RW Atau juga dalam kaget. kata lain rapi. Udah rapi di situ, secara organisasi kelembagaan sudah komplit. Begitu mendengar itu, respon Ibu pertama kali atas kejadian itu gimana? Langsung ke TKP atau mengontak lurah-lurah atau gimana? Saya langsung ke TKP dengan lurah setempat, kemudian juga di lokasi itu kita juga diajak naik ke atas. Caranya seperti ini. Sudah sama aparat ya? Sudah sama aparat semua. Karena memang ketika belum ada aparat kita kan nggak boleh masuk sama sekali. Setelah diizinkan, kami juga istilahnya sedikit diberikan sosialisasi, edukasi cara ini loh, banyak seperti ini, kemudian butiran-butiran putihnya seperti ini ya. Oh, ternyata barangnya seperti ini ya. Happy Water itu ya. Iya, itu. Nah, pasca kejadian itu Bu Eka, apa langkah yang dilakukan oleh dalam hal ini stakeholder pemangku wilayah Kecamatan Banyumane? Bu Eka sebagai camat di Banyumane ini, apa langkah yang dilakukan? Saya Untuk mengantisipasi tentunya ya. Untuk memerintahkan kepada lurah, kemudian untuk membuat surat edaran-edaran, untuk lebih istilahnya berhati-hatilah kalau ada tamu-tamu yang tidak dikenal. Semua tamu harus lapor. Itu sebenarnya tata tertib seperti itu kan sudah normal, ya, lapor 24 jam dan lain-lain. Nah, ini untuk lebih ditingkatkan kembali. Jadi Bu Lurah juga mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga setempat. Ya. Kemudian terkait pentingnya edukasi bagi warga. Ya. Jadi terkait literasi warga kepada warga bahwa
narkoba itu berbahaya, apa yang sudah dilakukan Kecamatan Banyumanik? Nggih. Pada hari ini tadi saya kan baru masih sini Maret Iya. kemarin ya. Maret kemarin saya baru masuk sini, definitif di sini. Kemudian setelah pasca itu saya koordinasi dengan Gram Nggih. ya, dengan Mas Apit. Yuk Mas, kita bersama-sama. Kita kan nggak bisa sendiri. Iya. Secara teknis kan ada di Polsek, Iya. ada di Geram ya, dari teman-teman komunitas-komunitas dengan Karang Taruna. Kebetulan kami memang sudah ada anggaran tentang wawasan kebangsaan. Iya. Nah itu ya udah, kegiatan ini yuk kita dukungan anggaran ini kita pakai untuk mengumpulkan. Tadi pagi saya mengumpulkan perwakilan RT, RW, LPMK, tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh agama, Karang Taruna untuk menerima materi tentang bahaya narkoba. Tindak lanjutnya lagi, apakah cukup berhenti di acara hari ini atau ada step-step langkah-langkah lagi selanjutnya yang kira-kira memberikan edukasi ke warga lewat RT, PKK dan lain-lain? Kami akan menyetak banner leaflet Publikasi. di publikasi secara masif. Tadi sudah saya sampaikan, kita nanti Pak RT Pak RW publikasi secara masif untuk tentang bahaya narkoba. Seperti itu. Jadi supaya masyarakat di Banyumanik khususnya lebih aware gitu nggih. Ya, lebih terbuka, lebih tahu, lebih tidak terbuka, takut, tidak takut. dan harus punya feeling ya. Seperti Nyun Sewu ini saya contohkan. Ya. Saya dengan Bu RW itu keliling malam-malam kalau ada anak-anak tongkrong-tongkrong, Mas sedang apa ini? Ayo masuk, ini sudah malam Seperti loh. sambang warga gitu. Iya, ayo kita masuk, ini sudah malam loh. Hal seperti itu yang kami lakukan. Yang Dan itu diikuti- direspon baik ya, Bu? Ya, diikuti oleh kelurahan-kelurahan yang lain. Jadi intinya kita harus masif mempublikasikan tentang bahaya narkoba kepada anak-anak. Terus jemput Iya. bola hadir Nggih, gitu. nggih. Nah, kira-kira menurut Bu Eka, literasi atas bahaya narkoba di kalangan generasi muda saat ini, khususnya di Banyumanik seperti apa? Kira-kira sebenarnya tuh masyarakat tuh, kalau orang Jawa tuh ngerti po durung sih, udah paham belum sih gitu? Sebenarnya saya menganggap loh Iya. ya, ini dari pemikiran saya harusnya sudah, Sudah, nih. harusnya sudah. Karena media kan sekarang bisa diakses dari mana siapa aja. saja. nih. Kemudian peristiwa-peristiwa 1, 2, 3, 4, 5 juga sudah banyak. Cuman mungkin keberanian untuk itu tadi Speak up ngeleke Ngeleke. ya loh, itu yang masih kurang. masih kurang. Ya, Nah, ini yang harus kita Tingkatkan motivasi, lagi. Ya. kita motivasi kepada Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah untuk jangan takut, untuk pendekatan kepada anak-anak kita. Ya. Mungkin Bu Eka ada pesan buat masyarakat Banyumanik secara umum, wabil khusus kepada generasi muda seperti apa, monggo? Ya. Jauhi narkoba, karena narkoba itu akan merusak diri sendiri, merusak keluarga dan merusak orang keluarga ya, termasuk orang tua, juga merusak nusa dan bangsa. Ya, ada lagi? Sampun. Ini satu lagi nih Bu, kapan-kapan boleh dong IMTV main ke sini di acara Sobo Kampung, Bu, diajak keliling di wilayah Banyumanik yang memiliki potensi yang perlu diangkat. Monggo Gimana? silakan dengan senang hati. Alhamdulillah. Karena kami potensi di Banyumanik ini luar biasa. Ada wisata budaya, semua itu baru startup ya. Ada budaya, ada wisata alam yang memang belum itu tadi publikasinya belum Mencak. gencar, Iya. belum masif ya. Kalau saya mengatakan itu, kita harus ini sudah saya lakukan sebenarnya ya melalui IG Kecamatan Banyumanik. Monggo Bapak Ibu pemirsa semuanya follow IG-nya Kecamatan Kecamatan Banyumanik. Ya. Kalau IG-nya Bu Eka ada? Ada. Ada. Apa? Biar di follow. Itu kegiatan pribadi saya, Oh, Mas. baik. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Semoga narkoba di wilayah Kecamatan Banyumanik ini tidak terulang kembali dan masyarakat lebih aware, lebih literasinya lebih
baik lagi sehingga generasi muda kita di 2045 bisa benar-benar menjadi generasi Indonesia emas nggih. Ya. Nggih, tetap semoga seperti harapan kita ya memang kita harus sinergi, Ya. komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Baik pemirsa, itu tadi obrolan singkat saya dengan Camat Banyumanik. Luar biasa kita bisa diterima di sela-sela kesibukan beliau habis dari pantauan di lapangan. Tetap tonton terus di IMTV Podcast on IMTV di TV digital IMTV channel 36 UHF. Jika Anda kelewatan nonton di IMTV, bisa nonton di channel YouTube-nya IMTV di IMTV Jawa Tengah. Acara ini IMTV On The Spot ini kita tayangkan di Senin sampai Minggu pukul 8 malam. Nanti bisa disimak di IMTV di TV digital di rumah-rumah Anda. Saya Gun Cahyono dan kru undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 3, 2, 1. Stop narkoba.